Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Adinda Aisyah Putri Rosadi, Lisana Sitkin Alia, Elsa Anissa Putri, Prameswari Hayuningrum, Muhammad Kurnia Fatur Rahman akan mempresentasikan tentang Age of Surveillance. Sebagai prakata, sesuai dengan yang kita ketahui bersama, setiap aktivitas yang kita lakukan di media digital akan meninggalkan jejak yang nantinya akan dikumpulkan dan dipantau lebih lanjut. Data pengguna ini nantinya akan dianalisis dan digunakan untuk tujuan kontrol sosial atau mencari keuntungan. Sebagai contoh, Google mendapatkan data penggunanya melalui akses Gmail dan pencarian Google, hingga pergerakan kita dapat dilacak dan diproses untuk membuat profil konsumen dan digunakan sebagai preferensi penyajian iklan yang bersifat personal kepada masing-masing pengguna. Ini ada poin pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi pengawasan, yang kedua ada dampak pengawasan, yang ketiga teknologi dalam pengawasan, dan yang terakhir kesimpulan. Setiap aktivitas di media digital, baik itu akses ke situs web, penggunaan mesin pencari, interaksi di media sosial, atau pertukaran pesan melalui ponsel pintar, meninggalkan jejak yang dikumpulkan dan dipantau. Data pengguna pada kenyataannya direkam, dianalisis, dan digunakan untuk tujuan kontrol sosial atau keuntungan. Bentuk partisipasi pasif ini tercipta dari dua proses yang berbeda namun saling terkait. Pengambilan data adalah serangkaian proses yang menggunakan informasi yang diekstrak dari analisis perilaku dan interaksi pengguna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan web. Agri 1994. Sebagai contoh, Google menggunakan data pengguna mulai dari komunikasi Anda melalui Gmail dan pencarian Google, hingga pergerakan Anda yang dilacak melalui ponsel Android untuk membuat profil konsumen dan kemudian menggunakannya untuk menyajikan iklan yang dipersonalisasi kepada masing-masing pengguna. Yang pertama yaitu ada definisi pengawasan, adalah proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama terkait pada penggunaan teknologi digital. Pengawasan ini seringkali dilakukan oleh perusahaan besar dan pemerintah yang memanfaatkan data pengguna untuk berbagai macam tujuan, menciptakan tantangan bagi struktur sosial dan politik yang ada. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak pengawasan. Peningkatan pengawasan dalam digital mengancam privasi individu dengan cara mengumpulkan data pribadi yang digunakan untuk tujuan komersial dan kontrol sosial. Nah, data ini yang dikumpulkan oleh perusahaan besar seperti Google dan Facebook dapat dimanfaatkan tanpa persetujuan dari pengguna. Hal ini menciptakan lingkungan yang dimana individu merasa terus-menerus bersantai yang dapat mempengaruhi perilaku dan kebebasan mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada teknologi dalam pengawasan. Penggunaan teknologi seperti AI, Big Data, dan perangkat IoT dalam surveillance telah meningkatkan efektivitas pemantauan. Yang pertama ada kamera pintar. Menggunakan AI untuk menganalisis video secara real-time, kamera pintar dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengenali wajah sehingga mempercepat respon keamanan. Yang kedua ada analisis perilaku. Big Data memungkinkan pengumpulan dan analisis data perilaku pengguna dari berbagai sumber. Hal ini dapat membantu identifikasi pola yang dapat menunjukkan potensi ancaman atau kejahatan. Yang ketiga ada perangkat Internet of Things atau IoT. Sensor dan perangkat yang terhubung dapat mengumpulkan data lingkungan secara terus-menerus, memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kesadaran di area sekitarnya. Kesimpulan, surveillance dapat meningkatkan keamanan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan etis terkait privasi dan kebebasan individu. Meskipun pengawasan digital dapat membantu mencegah kejahatan dan meningkatkan respon keamanan, praktik ini seringkali melibatkan pengumpulan data tanpa persetujuan. Data tersebut digunakan untuk tujuan komersial dan kontrol sosial. Oleh karena itu, pentingnya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan perlindungan privasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kebebasan individu dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.